Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau mengikut Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Kami terus pandang Engkau dan kami melihat kemuliaan-Mu, kemenangan-Mu Kau nyatakan bagi kami. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Semua yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya dan dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Boleh tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Katakan shalom. Prosper people say, I glorify. Amen. Semua baik, kabarnya gimana? Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan, katakan God is good all the time. Tuhan baik buat kamu, Tuhan baik buat saya. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang memandang Yesus, merenungkan Yesus, dan tinggal dalam Yesus. Kita baca judulnya, 2, 3, memandang Yesus, dan tinggal dalam Yesus. Hari Minggu nanti saya akan membahas satu poin, yaitu memandang Yesus. Tapi malam ini saya akan mengajar Anda merenungkan Yesus. Amin. Saya akan lebih dalam mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan Yesus, memakan Yesus setiap hari. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dulu Matius pasal ke-6 ayat 24 sampai 33. Nggak ada di bahan, kita lihat dulu Matius pasal 6 ayat 24 sampai dengan 33. Demikian bunyi firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca sama-sama, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Malam ini mari putuskan kita hanya mengabdi kepada Allah saja. Yang mau katakan amin? Kita jadi hamba Allah dan uang jadi hamba kita. Uang akan menjadi hamba yang baik bagi saudara, tapi jika Anda jadikan dia majikan Anda, dia akan jadi majikan yang kejam, yang jahat, akan memperbudak Anda. Oke, kita lihat ayat 25, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir, perhatikan baik-baik. Saya nggak khotbah tentang kekhawatiran, tapi ini sebagai pembukaan untuk kita masuk kepada ayat yang ke-33. Saudaraku, firman Tuhan berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu, baca sama-sama, amin. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 26, saya baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak ngumpulin bekal dalam lumbung. Baca, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bilang kiri kanan, bukankah kamu jauh melebihi
burung-burung itu. Tolong lihat kiri kanan depan belakang. Bukankah, katakan dengan keras, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Terus saudara 27 saya baca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Kekhawatiran bukan menambah apapun, tapi merebut semua yang ada pada hidup saudara. 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Next. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Terus 30 Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32 saudaraku. Semua itu 2-3 lebih keras. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bilang kiri kanan, Bapamu tahu kamu memerlukan semua itu. Depan belakang Anda kasih tahu, Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. 3-3 baca yang keras. 1, 2, 3. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu perhatikan dari ayat 24, Tuhan bicara tentang kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab kalau kamu punya dua majikan, kamu akan mengasihi yang satu dan kamu kurang mengasihi yang satu. Kamu gak bisa jadi hamba Allah dan hamba uang. Saingan Tuhan dalam hidup kita, uang. Maka Bapak Ibu kemudian ayat 25 sampai ayat 32 bicara tentang kekhawatiran. Tentang apa yang kamu makan, kamu minum, bla 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 bla. Dan kemudian diakhiri dengan satu ayat terkenal. Ayat nas, ayat emas banyak orang percaya. Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Baca sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentunya Anda bertanya, maksudnya cari kerajaan Allah itu apa, Apakah saya kemudian pelayanan? Apakah kemudian saya melakukan pekerjaan misi, pergi ke kota-kota, ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, ke kampung-kampung, ke desa-desa? Apakah itu bentuk mencari kerajaan Allah? Kalau Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, artinya Tuhan mau Anda dan saya setiap hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Setiap hari, bilang sama saya, setiap hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tadi, apa yang dicari yang tadi tentang kekhawatiran, tentang apa yang kamu makan, kamu minum, tentang apa yang kamu pakai, termasuk tentang masa depan, termasuk tentang uang. Karena ayat 24 dibuka dengan bicara tentang hamba uang atau hamba Tuhan. Semua itu ditambahkan, bukan diberikan, tapi ditambah-tambahkan. Tentunya kita mau semua ditambah-tambahkan, amin. Yang amin cuma 10 orang. Tentunya kita semua mau apa yang dicari bangsa-bangsa itu ditambah-tambahkan kepada saudara dan saya. Siapa yang mau itu ditambah-tambahkan kepada saudara? Yang
angkat tangannya tinggi-tinggi dong, saudara. Nah, gimana supaya itu ditambah-tambahkan? Allah dengan jelas, Yesus dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas menjawab, cari dulu kerajaan Allah. Nah, apa sih kerajaan Allah? Sebagai ayat pembanding, saudara, supaya ayat mengartikan ayat, saya membukakan saudara dari Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Saya ulangi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Betul? Tolong ayat ini dibaca yuk dengan keras. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan lebih keras lagi apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus berkata, tetapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang gak percaya, oleh orang-orang yang khawatir, itu ditambah-tambahkan kepadamu. Kemudian dalam Roma 14 ayat 17 dipertegas kerajaan Allah, perhatikan saya, bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi kerajaan Allah soal apa? Kebenaran yang pertama, yang kedua damai sejahtera, dan yang ketiga sukacita. Perhatikan baik-baik. Artinya kerajaan Allah bukan, lihat baik-baik, kerajaan Allah bukan dari luar masuk ke dalam. Karena kalau bicara, saudaraku, kenapa Tuhan ngomong kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman? Karena makanan dan minuman adalah dari luar masuk ke dalam. Betul? Sesuatu yang dari luar kamu makan, kamu minum. Jadi perhatikan, kerajaan Allah bukan di luar kemudian masuk ke dalam dirimu, tetapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang ada di dalam saudara mengalir keluar. Saya ulangi, tetapi kerajaan Allah yaitu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus yang ada dalam dirimu, dan itu mengalir dalam kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu, soal kerajaan Allah artinya apa? Dengarkan baik-baik, perhatikan. Anda mesti setiap hari membanjiri manusia rohani saudara, membanjiri manusia batinia saudara, dengan apa? Kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika manusia rohanimu, manusia batiniahmu dibanjiri dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dengan sukacita oleh Roh Kudus, itu akan mengalir keluar dalam hidupmu. Engkau akan melihat semua yang dicari bangsa-bangsa itu ditambah-tambahkan kepada saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nangkap saudara? Berapa banyak mulai nangkap saudara? Jadi kerajaan Allah bukan yang dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam mengalir keluar. Nah, maka yang di dalam ini manusia rohanimu, manusia batiniahmu, mesti setiap hari dibanjiri, dipenuhi oleh pengenalan oleh Roh Kudus tentang apa? Kebenaran. Yang pertama, kebenaran bukan soal perilaku benar. Kebenaran bukan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Anda lihat dalam versi lain, kebenarannya bukannya kecil, tapi nya besar. Artinya apa? Bukan kebenaran diri sendiri. Tolong yang pertama, catat baik-baik. Kerajaan Allah bukan, saudaraku, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan kebenaran diri kita sendiri, bukan bicara perilaku benar kita, tapi kita mesti ngerti, ini harus membanjiri manusia rohani saudara, bahwa Anda adalah
kebenaran Allah di dalam Yesus. Anda adalah orang yang dibenarkan bukan karena kelakuan saudara, tapi karena Tuhan lewat kematiannya di kayu salib membenarkan saudara. Tahukah Anda kebenaran Allah di dalam Yesus. Sadari ini Bapak Ibu. Ayat berikutnya kita lihat saudara. Ayat berikutnya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh karena satu manusia yang pertama Adam, maka saya katakan, dengar, hanya ada dua jenis manusia di muka bumi ini. Manusia di dalam Adam dan manusia di dalam Yesus. Saya ulangi lagi, hanya ada dua jenis manusia di muka bumi. Manusia di dalam Adam atau manusia di dalam Yesus. Begini Bapak Ibu, Anda menjadi orang berdosa, saya tegaskan, kita menjadi orang berdosa, bukan kita yang pertama bikin dosa. Kita menjadi orang berdosa karena Adam. Pak, Bu, dengar. Karena saudara, karena Adam naik pohon, makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Adam jatuh dalam dosa, sehingga semua keturunan Adam menjadi manusia berdosa. Daud berkata, dalam kandungan aku diperanakkan dalam dosa. Maka iman Kristen beda dengan agama sebelah. Agama sebelah berkata bayi lahir itu masih suci, murni, gak ada apa-apanya. No, kita dalam kandungan pun kita sudah orang berdosa, karena kita keturunan Adam. Anda dan saya manusia di dalam Adam. Oleh karena dosa satu orang itu Adam, maut telah menjalar berkuasa oleh karena Adam. Maka ini kebenarannya, ini kebenaran. Maka lebih benar lagi, ini kebenaran yang lebih benar lagi, mereka, yaitu Anda dan saya, yang telah menerima Yesus. Lambaikan tangannya yang percaya Yesus. Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Anda yang telah menerima Yesus, Anda menerima kelimpahan grace, overflow grace, kasih karunia yang berlebih-lebih, dan baca sama-sama, anugerah kebenaran. Jadi dengarkan, kebenaran kita ini anugerah. Namanya nggak mantap Bapak Ibu. Bukan karena Anda berusaha untuk hidup benar, Anda menjadi orang benar. No. Maka Bapak Ibu, ini bedanya. Hukum Taurat dari luar menekan kita untuk kita berbuat benar. Tapi kasih karunia Yesus, kita dibenarkan, status kita sebagai orang benar, kebenaran ini mengalir keluar. Maka kalau kita bersikap hidup benar, berlaku benar, karena apa? Itulah status kita sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang mengerti tepuk tangan, katakan amin. Berapa banyak yang nangkap? Lambaikan tangannya. Amin. Katakan amin. Oh ya, pertanyaan saya, siapa orang benar yang dengan melakukan hukum agama? Tidak ada. Dikatakan oleh karena dosa Adam, maut, kematian telah berkuasa. Maka lebih benar lagi, kita yang telah menerima Yesus, kelimpahan kasih karunia. Udah kasih karunia dilimpah-limpahkan. Ini namanya apa? Udah grace, saudaraku, hyper grace. Udah grace ditambah-tambahkan. Apa sih kasih karunia? Sesuatu yang gak layak kita terima. Sesuatu yang diberikan bukan karena upah, bukan karena upaya, bukan karena jasa, tapi karena apa? Semata-mata Allah memberi buat saudara. Amin. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Artinya, dengar, ketidaktaatan Adam menjadikan kita orang berdosa. Ini keadilan Allah. Maka kalau ada yang bilang, kok semudah itu percaya Yesus jadi orang benar? Betul. Karena apa? Kita jadi orang berdosa juga bukan karena kita yang bikin dosa kok. Kita jadi orang berdosa, status kita menjadi orang berdosa karena Adam yang buat dosa. Dengarin baik-baik. Manusia di dalam Adam, dengar, dengan agamanya, dengan perbuatan baiknya, dengan amalnya, dengan kesalehannya, dengan kekudusannya, tetap tidak melepaskan dia dari status orang berdosa.
Nangkap Bapak Ibu? Nah, Adam yang kedua, yaitu Yesus, naik pohon salib. Ketidaktaatan Adam pertama menjadikan Anda dan saya, perhatikan saya, orang berdosa. Ketaatan Adam kedua, Yesus, menjadikan Anda orang benar di dalam Yesus. Jadi kita benar karena apa? Anugerah. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Kamu berada dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Perhatikan. Ada yang punya? Oke. Misalkan ini Anda. Halo? Kemudian Anda dimasukkan di dalam sapu tangan. Anda bisa lihat lagi tadi cawan perjamuan. Apa yang Anda lihat? Sapu tangan. Tetapi oleh Dia, oleh Yesus, kamu manusia berdosa. Di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan, Ia menebus kita. Saya mau tanya, siapa yang Bapak lihat? Dosa Anda? Apakah Anda masih menjadi orang berdosa? Anda orang benar? Karena apa? Anda di dalam Yesus. Ini yang disebut banjiri hatimu, manusia rohmu, manusia batiniahmu dengan satu kebenaran, yaitu apa? Saya orang benar di dalam Yesus. Saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Ayat berikutnya 2 Korintus 5 ayat 21. Karena terus 2 Korintus 5 ayat 21. Maka ia yang tidak mengenal dosa telah dijadikannya dosa ganti kita. Supaya, baca sama-sama, saya, kata kita ganti dengan saya, supaya Anda menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Dengar. Kerajaan Allah bukan dari luar masuk ke dalam, tapi yang dari dalam mengalir keluar. Kerajaan Allah bukan soal makanan yang masuk, minuman yang masuk, dan kemudian besok jadi di toilet. Tapi kerajaan Allah soal dari dalam mengalir keluar dalam kehidupan. Ketika Anda tahu, tolong perhatikan baik-baik. Ketika Anda sadar identitas Anda, saya orang benar di dalam Yesus, maka kelakuan benar itu mengalir dalam kehidupanmu. Perilaku mengikuti firman Tuhan itu mengalir dalam kehidupanmu, bukan karena paksaan, bukan karena tekanan dari luar, tapi dari dalam menetas kehidupan. Itulah transformasi hati yang Tuhan mau terjadi buat saudara. Banjiri hati Bapak Ibu Saudara. Halo, tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Jadi kerajaan Allah itu apa, saudaraku? Bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar mengalir. Banjiri manusia rohmu, manusia batiniahmu oleh pengertian dari Roh Kudus tentang apa? Anda dan saya kebenaran setiap hari. Iblis akan selalu mendakwa Anda, mengacaukan identitas Anda, memporak-porandakan pengertian Anda tentang dosa. Anda orang berdosa, Anda patut dihukum, dan sebagainya. Maka saya kasih ilustrasi. Ada anak kelas 5 SD, ulangan agama. Dan kali ini guru agamanya adalah master teologi. Dia tidak memberikan ulangan multiple choice, tapi hanya 4 soal. Semuanya esai. Pertanyaan pertama, saudaraku,
Jadi pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua itu berhubungan. Tolong jelaskan, satu, siapa Yesus? Kemudian sebagai pembanding, dua, siapa setan? Pertanyaan ketiga dan keempat juga nyambung. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang kamu tahu tentang kasih Allah. Dan yang keempat, jelaskan tentang penghukuman Allah. Saudaraku, semua anak kelas 5 sibuk menjawab. Dijelaskan siapa Allah, siapa setan. Dijelaskan semua anak tentang kasih Allah. Dan yang kedua, penghukuman, penghakiman Allah. Tapi ada satu anak, saudaraku, dia menjawab nomor 1. Dan nomor 3, itu sampai HVS bolak-balik penuh. Dia jelaskan siapa Yesus, dia tulis semua. Bolak-balik habis. Dia jawab yang nomor 3. Yang nomor 2 dia lewati. Apa kasih Allah? Dia tulis semua jawaban itu. 1 halaman bolak-balik. Guru berkata, 5 menit lagi. 3 menit lagi selesai, cepat kumpulkan. Anak ini masih asik dengan jawaban nomor 1 dan nomor 3. Dia masih berkutat di situ. Dia belum jawab nomor 2, nomor 4. Guru akhirnya bilang, tinggal 1 menit. Akhirnya saudaraku, dia ambil kertas 1, dia jawab nomor 2. Dan jawabannya begini, maaf Bu Guru, saya kehabisan waktu untuk menjawab tentang setan dan penghukuman Allah. Dikumpulkan. Minggu depan saudara, anak ini dipanggil sama Bu Guru. Kenapa kamu jawab nomor 2 dan nomor 4 begini? Maaf Bu Guru, saya kehabisan waktu untuk menjawab siapa setan dan apa penghukuman Allah. Anak ini bilang, maaf Bu Guru, karena memang saya keasikan menulis tentang siapa Yesus dalam diri saya. Dan saya keasikan menikmati kasih Tuhan. Jadi saya nggak punya waktu untuk setan dan penghukuman Allah. Mestinya kita juga begitu. Kalau kita asik tahu siapa Tuhan dan kita kenal kasih Allah, kita nggak akan pernah punya waktu untuk setan dan untuk penghukuman Allah. Karena di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Yang mengerti katakan haleluya. Tepuk tangannya paling meriah, katakan amin. Amin. Saya percaya ketika Anda nggak punya waktu untuk memandang sekeliling, ketika Anda terus memandang Yesus, maka seperti Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas air, hal yang supranatural terjadi ketika dia nggak punya waktu untuk memandang sekelilingnya. Hal yang sama ketika Bapak Ibu Saudaraku memandang Yesus, engkau nggak punya waktu untuk melihat sekeliling. Perkara-perkara pemulihan, kesembuhan, mujizat, engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Engkau akan melangkah dalam langkah-langkah supranatural. Perkara-perkara hebat terjadi ketika engkau membanjiri hatimu dengan kebenaran Allah. Saya kebenaran Yesus, saya kebenaran Allah di dalam Yesus. Lambaikan tangannya dan kita katakan haleluya. Tepuk tangan paling meriah, haleluya. Amin. Yang kedua, saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Maka penuhi hatimu dengan satu pengertian tadi. Katakan, angkat tanganmu. Aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Aku orang benar, bukan karena kelakuanku benar, tapi karena kebenaran itu dianugerahkan. Ada yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Maka seperti anak kelas 5 tadi,
yang gak punya waktu untuk setan. Dia hanya tahunya tentang kasih Allah. Hal yang sama, jemaat yang dikasih Tuhan, pendoa-pendoa, tim praise and worship, jangan lebih sadar kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Merinding ada setan. Kenapa Anda gak sadar kehadiran Allah dalam hidup? Kalau engkau terlalu asik dengan kasih Tuhan, ambil kunci deh. Engkau gak akan lagi bermain-main dengan setan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sama-sama. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku mohon. Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi lebih dari yang ku mohon. Kau sediakan bagiku. Sembah sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Coba jawab saya. Ketika anakmu asik main handphone, ingat gak belajar? Hal yang sama. Ketika Anda asik dengan Tuhan, ingat gak kekhawatiran? Ingat gak ketakutan? Ketika Anda menikmati kasih Allah, apakah Anda percaya ketika orang berkata, kamu akan dihukum Allah? Ketika aku orang berdosa aja, Dia mendamaikan aku dengan Allah. Bagaimana ketika aku sudah jadi anaknya? Ketika saya asik dengan kasih Allah, hadirat Allah, saya gak perlu khawatir tentang apa yang saya mau makan, tentang apa yang saya mau minum. Kenapa? Nyawanya aja diberi. Apalagi hanya soal pakaian, apalagi hanya soal masa depan. Tapi Pak, situasi kondisi. Nah, kalau kamu asik dengan Allah, ketika Petrus asik memandang Yesus, dia terus berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai punya waktu untuk kekhawatiran, punya waktu untuk lihat situasi kondisi, dia mulai tenggelam.
apa yang anak kecil ini, ilustrasi ini camkan. Dia terlalu asik menulis tentang Yesus dan kasihnya. Ketika bel 1 menit, dia tinggal tulis, maaf, aku kehabisan waktu. Sehingga aku gak bisa tulis tentang iblis dan tentang penghukuman. Karena aku hanya menikmati Yesus dan kasihnya. Aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Inilah kerajaan Allah mengalir dari dalam, keluar dalam kehidupan. Wow. Yang kedua, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dalam bahasa Ibraninya, shalom. Amin. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Dan yang kedua, shalom. Katakan. Tahukah Anda, kata shalom yang Yesus ucapkan kalimat pertama ketika dia menyapa murid-muridnya saat dia bangkit dari kematian, murid-murid gereja Tuhan kumpul. Yesus menyapa murid-muridnya yang ketakutan, yang mengunci ruangan, dalam ruangan tertutup, pintu dikunci. Yesus menampakkan diri dan berkata, shalom. Dan Yesus perlihatkan apa, saudaraku? Ingat, kata shalom yang Yesus ucapkan membuat mereka tidak takut lagi. Kata shalom yang Yesus ucapkan membuat mereka tenang dan mengalami peace, damai sejahtera. Kata shalom yang Yesus ucapkan membuat mereka, saudaraku, menang. Kata shalom yang Yesus ucapkan membuat mereka sukacita. Perhatikan saya, dan apa yang Yesus lihatkan kepada mereka setelah shalom. Yesus, lihat baik-baik, menunjukkan tangan bekas lubang paku dan lambung yang bekas dicucuk. Para murid memandang tangan yang berlubang paku dan lambung yang ditusuk oleh tombak. Tahukah Anda, ini menggambarkan ketika Yesus menunjukkan bekas luka di tangan dan lambung, karyanya sudah sempurna. Ketika Anda dengar, ketika Anda mendengar, suamimu menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Ibu-ibu, apa yang perlu kamu khawatirkan soal gaji? Apa yang perlu kamu khawatirkan soal bonus? Ketika suamimu pulang dari kantor dan berkata, Ma, 1 bulan ini papa sudah sempurna menyelesaikan. Ketika arsitek sudah menyelesaikan, pemborong kontraktor menyelesaikan pembangunan rumah, pembangunan gedung dengan selesai, dan dia menyerahkan kuncinya kepada owner, Pak, saya sudah selesai menyelesaikan order dari Bapak dengan sempurna. Gak ada lagi tuntutan. Hal yang sama, angkat tangan saudara. Tangan yang berlubang paku dan lambung yang ditusuk oleh tombak menggambarkan karya Tuhan sempurna, sehingga tidak ada lagi tuntutan kepadamu. Engkau boleh menerima damai sejahtera, sukacita, bahagia. Haleluya. Amin. Penuhi setiap hari. Maka ini poin yang kedua dari khotbah kami selalu tentang merenungkan Yesus. Ketika kita duduk diam, banjiri manusia rohani kita, manusia batiniah kita dengan tadi, apa itu kerajaan Allah? Kebenaran. Aku orang benar di dalam Yesus. Dan yang kedua, terus pandang tangan yang berlubang paku, lambung yang ditusuk oleh tombak. Itu karyanya sempurna bagiku. Ketika engkau melihat ada harapan, engkau pandang tangan yang berlubang paku, lambung yang ditusuk tombak, menggambarkan tidak ada lagi tuntutan dalam dirimu. Karya Yesus, angkat tanganmu untuk saudara, saudara, saudara
sudah sempurna. Engkau punya hak yang dibayar dengan darah. Hak untuk apa? Hidup dalam kesehatan ilahi. Hak untuk apa? Ketika kita melihat tangan yang berlubang paku, lambung yang ditusuk, kita punya damai sejahtera. Sebab dosa-dosa saya tidak ada lagi yang bisa menuntut. Tuhan sudah bayar. Yesus dihukum 2 kali. Hukuman cambuk, hukuman saudaraku diludahi. Bahkan saya percaya tentara Romawi bukan ludah biasa, tapi dahak diludahkan ke muka Yesus. Aib, malu saudara. Sehingga banyak orang gak punya keberanian untuk menatap masa depan. Banyak orang tatapannya kosong karena dia tidak tahu. Tetapi ketika Anda tahu, ini yang disebut cari kerajaan Allah. Engkau tahu Yesus 2 kali. Yesus berkata, "Shalom bagimu, shalom bagimu." Dan ketika pertemuan yang pertama di gereja Tuhan, ketika dia bangkit, Thomas tidak hadir. Kemudian Thomas dapat cerita dan Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan yang berlubang paku, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambung yang bekas ditombak, sekali-kali aku tidak percaya." Yesus menampakkan diri yang kedua, Thomas ada. Dia berkata, "Thomas, mari cucukkan tanganmu ke telapak tanganku dan ke lambungku, dan jangan tidak percaya lagi." Tahukah Anda makna tangan yang berlubang paku? Salib. Lambung yang ditusuk. Bicara apa? Tentara Romawi memastikan kematian Yesus. Dia sudah mati, mengalahkan 90% musuhnya, dan dia bangkit mengalahkan musuh yang terakhir, kematian dalam hidup saudara, sehingga engkau tidak akan pernah mati lagi. Tuhan memberikan hidup kekal kepada saudara, dan saya. Tepuk tangan kali ini. Lebih meriah lagi kata-kata. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan
Setiap kali kami makan roti, kami memandang tangan yang berlubang paku dan lambung yang ditikam. Ketika kami minum cawan, kami melihat karyamu yang sempurna. Sehingga kami menjadi kebenaran Bapa di dalam Yesus. Shalom, damai sejahteramu mengalir, memenuhi manusia rohani kami. Ketika kami melihat, mendengar khotbah yang penuh dengan Injil Yesus Kristus, hati kami penuh dengan sukacita. Ketika kami beribadah dalam hadirat Tuhan seperti malam ini, hati kami penuh dengan sukacita. Itulah kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Yang percaya minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Untuk tubuh, untuk darahmu, untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami penuhi hati kami, manusia roh kami, dengan kebenaran bahwa kami adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Dengan shalom ketika kami memandang karyamu yang sempurna, hati kami damai. Sebab tidak ada lagi yang bisa menuntut kami, menghukum kami, menghakimi kami, karena kami kebenaran Bapa di dalam Yesus. Dan ketika kami ada dalam ibadah seperti malam ini, hati kami dibanjiri dengan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Anda lakukan ini, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, termasuk uang, itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Terima kasih untuk malam ini, dan sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.